Ya pemirsa, saya akan bertanya kepada kepala-kepala daerah mengenai bagaimana peraturan-peraturan yang mereka tetapkan dalam melarang masyarakat untuk melakukan mudik di tahun ini. Saya akan berbincang dengan Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Imawan Wahyudi. Selamat malam Pak Wakil. Selamat malam Mbak Caca. Pak, ini bagaimana untuk Gunung Kidul sendiri? Nah, mekanisme atau kronologis atau cara seperti apa yang dilakukan Bapak agar memang masyarakat ini tidak melakukan mudik untuk masuk wilayah Gunung Kidul, Pak? Ya, ada beberapa pendekatan. Yang pertama struktural, yang tadi Mbak sebut dengan aturan. Yang kedua bersifat kultural. Yang lebih kultural ini juga punya power. Kami berkomunikasi dengan kepala-kepala desa agar kepala desa juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh koordinator wilayah di Jabodetabek untuk mempengaruhi agar mereka tidak mudik, dan itu cukup ampuh. Sejauh ini 3 hari ini trackingnya sekitar 350 sampai 500. Angka terakhir hari ini 10.887, dan saya kira itu masih dalam apa yang disebut dengan mandali, aman dan terkendali, insya Allah. Pak Wakil, kalau begitu misalnya ada masyarakat yang nekat mudik, itu berarti bagaimana Pak? Disuruh pulang atau seperti apa? Tapi bisa tidak Pak masyarakat kemudian dilarang untuk masuk ke wilayah Gunung Kidul? Ada beberapa cara. Yang pertama, saya harus ngestokke dawuh Ibu Bupati, Ibu Hajah Badingah, bahwa harus tetap ada mengedepankan rasa kemanusiaan. Yang kedua adalah protokol COVID harus sepenuhnya diikuti. Dalam hal ini, pendatang siapapun, apakah dari Jakarta atau kota-kota lain, Jabodetabek, datang ke Gunung Kidul harus menyesuaikan dengan situasi dan aturan-aturan yang sudah dibuat demikian rupa oleh masyarakat di dusun, di desa, sampai di kecamatan, sehingga jangan ada yang datang dengan cara dan style yang tidak cocok dengan apa yang sedang terjadi di Gunung Kidul. Dan yang ketiga, secara persuasif kami tentu harus melakukan treatment supaya semuanya itu dalam satu bahasa inline dengan perintah dari Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur. Tidak boleh menimbulkan kegaduhan akibat dari permudikan. Pak Wakil, kalau tidak salah di bulan Maret atau awal Maret atau sebulan yang lalu lah dari saat ini, sudah ribuan masyarakat yang pulang ke Gunung Kidul. Kalaulah sekarang aturannya mudik dilarang, memangnya masih berapa banyak Pak yang belum kembali ke wilayah Gunung Kidul? Signifikan nggak sih Pak? Sangat signifikan, karena Pak Ketua IKG, Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang membawai Jabodetabek, itu masyarakat Gunung Kidul di Jabodetabek kurang lebih 300.000. Jadi kalau datang di sini sampai hari ini adalah 10.887 angka tadi siang, itu masih sangat jauh persentasinya, tapi itu pun kami juga harus merasa perlunya koordinasi dengan semua elemen, dengan media, dengan masyarakat secara keseluruhan, dengan relawan, karena datang ke Gunung Kidul juga kemudian ada yang sehat-sehat saja, tapi ada juga yang sakit, itu harus menjadi persoalan tersendiri. Dan kami menganggap gugus tugas Gunung Kidul itu 40% pekerjaannya adalah urusan mudik ini. Pak, supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, karena memang ada beberapa pengertian yang berbeda Pak mengenai pulang kampung atau mudik. Nah ini untuk masyarakat Gunung Kidul yang sudah tidak bisa bertahan hidup lagi Pak di ibu kota, dan ingin kemudian kembali ke Gunung Kidul, bekerja dan kemudian hiduplah di Gunung Kidul. Berarti masih boleh Pak? Kami menggunakan bahasa yang standar di tengah sajalah. Pokoknya datang dari luar Gunung Kidul. Apakah orang Gunung Kidul yang sudah lama merantau, ataukah orang Gunung Kidul yang masih di Gunung Kidul kemudian pergi keluar kota, kami sebut sebagai orang datang dari luar Gunung Kidul. Saya tidak ingin masuk pada diksi pulang kampung dan mudik, itu saya kira nggak perlu dibahas, karena yang pokok adalah menangani bagaimana orang-orang yang datang ke Gunung Kidul ini
bisa dalam keadaan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan social and physical distancing. Baik, Pak Wakil, ditahan dulu karena saya juga telah tersambung dengan kepala daerah lain, yakni Wali Kota Semarang, Pak Hendrar Prihadi. Pak Hendi, selamat malam Pak Hendi. Malam Pak Wali Kota, ini kalau untuk Semarang bagaimana ini Pak? Ini treatment seperti apa atau cara apa yang dilakukan Semarang agar masyarakat ini nggak mudik ke Semarang? Kami persiapkan yang namanya pos pantau, ada di 16 titik, yang lokasinya 8 titik di perbatasan kami dengan Switzerland. Jadi ada Kendal, Demak, kemudian Grobogan, ada juga dengan Kabupaten Semarang, dan 8 titik lainnya kita taruh di sekitar tengah kota. Fungsi dari pos pantau ini adalah untuk kemudian mengawal namanya Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2020. Yaitu tentang mekanisme orang untuk bisa keluar masuk Semarang dan juga pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, kami hari ini sudah menyiapkan 16 kali 3 tim, ada 48 tim yang setiap harinya mereka akan melakukan patroli di masing-masing kecamatan. Tugasnya sama, adalah bagaimana mengecek wilayah supaya masyarakat tetap memakai masker, masyarakat mengurangi kerumunan, titik-titik yang ramai misalnya pasar, kemudian tempat-tempat usaha juga menjadi sasaran dari tim patroli itu untuk memastikan bahwa COVID-19 ini bisa diputus mata rantainya di Kota Semarang. Oke Pak, untuk Semarang sendiri kan menetapkan bahwa bagi kendaraan yang masuk wilayah Semarang nanti akan dijegat polisi dan ada form yang akan diisi. Sebenarnya efektifnya seperti apa form itu Pak? Untuk apa dan goalsnya apa Pak? Tujuannya apa? Ya, kami punya aplikasi namanya Sidatang, aplikasi pendataan pendatang. Jadi itu kemarin posisinya ada di bandara, stasiun kereta api, dan juga terminal bus. Tapi melihat bahwa hari ini Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25/20 sudah melarang mudik, artinya aplikasi ini akan kita arahkan di dalam pos-pos pantau. Jadi warga dari luar Kota Semarang yang nantinya mau masuk Semarang, dia harus scan barcode yang kita siapkan, kemudian diisi, dari situ kita akan tahu mereka ini hanya sekedar transit di Kota Semarang atau mereka memang mau menetap atau mengunjungi keluarganya di Semarang. Jadi dari hasil pendataan yang kemudian masuk ke server Polrestabes, juga di tempat kami, kantor Dinas Kesehatan, kita tetapkan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang masuk di dalam ODP atau orang di dalam pemantauan. Nah, setiap hari. Iya. Baik, Pak Hendi. Ya. Ya, nah Pak, sebelum larangan mudik diterbitkan, tapi kan sudah cukup banyak Pak masyarakat yang sudah pulang ke Semarang. Kalau tidak salah 105.000 lebih ya Pak ya? Ya, Mbak Caca, 105.000 itu kami juga tidak yakin semuanya masuk di Semarang. Dari mulai awal Maret sampai dengan akhir Maret ada 105.000 orang yang mereka masuk lewat bandara, lewat pelabuhan maupun terminal dan stasiun kereta api. Cuman saya juga sangat yakin bahwa mereka itu juga mungkin juga warga dari luar Kota Semarang. Karena bandara kita ini satu-satunya bandara yang di wilayah Pantura, Jawa, di Jawa Tengah. Kemudian pelabuhan juga seperti itu dan seterusnya. Perabaan kami kalau lewat aplikasi Sidatang yang kita luncurkan mulai awal April sampai dengan tanggal sekarang ini, itu aplikasi ini baru mendata 1.600 orang yang positif mereka masuk ke Semarang. Artinya data ini memang masih bisa diperdebatkan, tapi artinya tidak semuanya 105.000 ini masuk ke Kota Semarang. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Terakhir mungkin saya ke Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, ini kan sebenarnya meskipun memang tegas aturannya bahwa melarang mudik, tapi kan memang daerah-daerah tidak melakukan lockdown. Itu artinya masih ada celah-celah ya Pak yang bisa dibuat masyarakat memilih untuk kita bisa lah untuk kembali mudik atau mungkin pulang kampung istilah ini. Bagaimana ini Pak kalau kepala daerah melihat kebingungan ini Pak? Insya Allah untuk DIY tidak bingung Mbak. Untuk Bapak Gubernur sudah membuat kebijakan, masuk ke DIY itu akan di portal 2 atau 3 pintu, ditutup dari arah barat maupun timur. Kemudian kami di Gunung Kidul bekerjasama dengan TNI Polri
dan juga relawan serta masyarakat lainnya, ada 7 pos pantau. Yang 7 pos pantau itu kurang lebih dengan Pak Hendi di Semarang sama. Tugasnya adalah mendata, kemudian status kesehatannya, kemudian di screening, dan semuanya harus terpantau dalam keadaan tidak membahayakan dalam kaitan dengan penyebaran virus. Jadi menurut hemat saya, semakin hari mendekat ke Idul Fitri akan semakin kecil angka-angka kepulangan ke Gunung Kidul. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Imawan Wahyudi. Tadi ada Wali Kota Semarang, Hendra Raprihadi.